Allahu 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 Allah Allahu Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para sahabat, ikhwatul iman rahimakumullah, menjelang tibanya bulan Ramadan, pada sebagian kaum muslimin terdapat keyakinan dan praktek untuk bermaaf-maafan sebelum melaksanakan saum di bulan itu. Keyakinan praktek ini menurut pengamatan kami tidak terlepas dari peranan sebuah hadis yang seringkali disampaikan oleh sebagian khatib dan ustadz, baik dalam acara pengajian, buku, media elektronik maupun internet. Setelah kami analisa, ternyata redaksi dan maksudnya telah menyimpang dari maksud dan rujukan aslinya. Berikut redaksi hadis yang keliru dan telah banyak beredar. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada suatu sholat Jumat dalam bulan Sa'ban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali, dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah mengatakan amin, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Tetapi para sahabat bingung, kenapa Rasulullah berkata amin sampai 3 kali. Ketika selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kemudian beliau menjelaskan, ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, "Hai Rasulullah, aminkan doaku ini." Jawab Rasulullah, doa malaikat Jibril itu adalah sebagai berikut: Ya Allah, tolonglah abaikan saum umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut: tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri, tidak memaafkan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya. Maka Rasulullah pun mengatakan amin sebanyak 3 kali. Sementara jika kita lacak hadis yang berkenaan dengan bulan Ramadan, kita dapat cek asli hadis itu sebagai berikut. An Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir qala, ia berkata, Syu'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Faqala amin amin amin. Kemudian berkata amin amin amin. Falamma nazala kilalahu, maka ketika beliau turun dari mimbar, ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau berkata amin amin amin? Faqala atani Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bersabda, malaikat Jibril telah datang kepadaku. Faqala rogima angfu rajulin adraka Ramadana falam yughfar lahu au fa'ab'adahu lahu. Lalu ia berkata, celakalah seorang yang masuk bulan Ramadan tetapi keluar dari bulan Ramadan, tidak diampuni dosanya oleh Allah, atau maka Allah menjauhkannya. Qul amin, katakanlah amin. Fakultu amin, maka aku berkata amin. Warogima angfu rajulin adraka wa walidayhi falam yudkhilahu jannah au fa'ab'adahu Allahu. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup tetapi justru tidak memasukkan ke surga, atau maka Allah menjauhkannya. Qul amin, katakanlah amin. Fakultu amin, maka aku katakan amin. Warajulun dakirta
indahu falam yusalli alaika fa'ab'adahullah. Kepadamu kemudian Jibril berkata lagi, celakalah seorang yang jika disebut nama engkau namun dia tidak bersalawat, maka Allah menjauhkannya. Qul amin, katakanlah amin. Faqultu amin, maka ku katakan amin. Hadis riwayat Al-Bazzar. Hadis di atas diriwayatkan pula dengan redaksi yang berbeda oleh Al-Bazzar dari Anas, At-Tabrani dari Ibnu Abbas, Al-Baihaqi dari Jabir, At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Ka'ab bin Ujrah, Ibnu Hibban dan Abu Yala dari Abu Hurairah. Kedudukan hadis dhaifun jiddan, sangat dhaif. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari Ishaq bin Abdullah bin Kaisan dari ayahnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Syekh Al-Albani berkata pula, menurut saya dan sanad ini sangat dhaif. Padanya terdapat dua sebab kedhaifan. Pertama, rawi Abdullah bin Kaisan dia telah menilai dhaif oleh para ulama dan tidak ada yang menyatakan tisqoh kredibel selain Ibnu Hibban. Namun Ibnu Hibban pun menyatakan bahwa ia yukhti'u keliru. Karena itu Ibnu Hajar berkata dalam kitab Tarib At-Takhjib, syahaduk yukhti'ul kasiron, dia jujur namun banyak salah. Kedua, rawi Ishaq putra Abdullah bin Kaisan, dia sangat dhaif dan tidak ada seorang pun ulama yang menilainya tisqoh. Bahkan Al-Bukhari mengatakan dia mungkar al-hadis. Meski riwayat Al-Tabrani ini dhaif, namun mantan hadis itu sahih karena diriwayatkan melalui jalur perawinya lain seperti Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lain-lain dari Ka'ab bin Ujrah. Setelah memperhatikan teks asli hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa hadis di atas tidak ada hubungannya dengan bermaaf-maafan sebelum saum Ramadan. Dengan demikian, bermaaf-maafan yang dilakukan secara khusus sebelum saum bulan Ramadan tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan petunjuk agama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe dan share video ini untuk dakwah kita berbagi ilmu agama Islam dengan yang lainnya. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.